terucap, doa menjadi muara seorang hamba memohon kepada Rabb yang Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh, Allah Ta'ala begitu dekat dengan hambanya yang berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Pemirsa Mozaik Islam, ada begitu banyak keajaiban yang terwujud dari sebuah doa. Saat seseorang berdoa, ia bisa mengucap, meminta, dan memohon apa saja yang diinginkan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kekuatan doa pun tidak perlu diragukan lagi jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan doa yang tidak mengandung kejahatan dan pemutusan silaturahmi, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu dari tiga hal. Pertama, pengabulan doanya dipercepat. Kedua, pengabulannya diakhirkan di akhir akhirat. Ketiga, ia akan dihindarkan dari kejelekan yang semisal." Hadis riwayat Ahmad. Lalu bagaimana agar doa kita cepat terkabul? Dan adakah doa yang tidak tertolak? Pemirsa, ternyata ada 3 macam orang yang doanya tidak pernah ditolak Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 macam orang yang tidak ditolak doanya: seorang yang berpuasa hingga ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Allah mengangkat doa itu di atas awan dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit, dan Allah berfirman, "Demi kemuliaanku, aku akan menolongmu walaupun pada suatu saat nanti." Hadis riwayat Ahmad. Mengapa doa orang yang berpuasa tidak ditolak? Karena orang yang berpuasa seharusnya hatinya bersih dan ia lebih dekat kepada Allah karena sedang melaksanakan ibadah kepada Allah dengan menahan hawa nafsunya dari sejak matahari terbit hingga matahari terbenam. Yang kedua, mengapa doa pemimpin yang adil itu mudah dikabulkan? Hal tersebut karena di pundaknya terletak berbagai pengharapan hajat hidup orang banyak. Kata adil sendiri bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya yang proporsional dan tepat. Dan meski terlihat sederhana, namun bersikap adil sangat tidaklah mudah. Seorang pemimpin yang adil akan menciptakan kesejahteraan untuk rakyat. Sayangnya, tak banyak pemimpin dunia yang mampu bersikap adil. Keadilan terbaik yang dilakukan seorang pemimpin adalah keadilan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam. Yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Pemirsa, orang-orang yang terzalimi, baik secara hati dan raga, berada dalam kondisi teraniaya. Maka sebagai bentuk kasih sayang Allah Ta'ala, Allah memberikan keistimewaan dengan mengabulkan doa-doa mereka. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu waspada terhadap doa orang dizalimi. Sesungguhnya doa itu akan naik ke langit, amat pantas seumpama api marak ke udara." Hadis riwayat Hakim. Sementara dalam hadis lainnya juga disebutkan 3 golongan orang-orang yang doanya terkabulkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ada 3 doa mustajab dikabulkan yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa buruk orang tua kepada anaknya." Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Lalu, bagaimana doa orang-orang yang tidak termasuk ke dalam ketiga golongan tersebut? Pemirsa Mozaik Islam, ingat dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala yang disampaikan oleh hambanya pasti didengar oleh Allah Ta'ala. Namun ada hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh seseorang yang mengharap doanya dikabulkan. Yang pertama adalah berdoa dengan ikhlas. Keikhlasan merupakan poros semua amalan dan ibadah, termasuk dalam berdoa. Yang kedua adalah yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya. Rasulullah SAW bersabda, "Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin akan terkabulnya doa itu." Hadis riwayat Tirmizi. Maka, jika seorang hamba berdoa kepada Allah sementara ia tidak yakin Allah akan mengabulkan doanya, hal tersebut adalah sebuah kesia-siaan. Lalu, janganlah seseorang berdoa dalam keadaan tergesa-gesa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Akan dikabulkan permintaan seseorang di antara kamu selagi tidak tergesa-gesa, yaitu ia mengatakan, 'Saya telah berdoa tetapi belum dikabulkan.'" Hadis riwayat muttafaqun alaih.
Yang harus juga diperhatikan jika seorang hamba berdoa dan memohon kepada Allah Ta'ala adalah jangan ada penghalang dalam dirinya yang membuat doanya tertolak. Salah satunya adalah jika dalam diri kita terdapat suatu unsur yang haram, baik itu makanan, pakaian, ataupun penghasilan yang didapat. Pemirsa Mozaik Islam, sesungguhnya doa merupakan hal yang sangat penting. Doa merupakan wujud kehambaan diri dan bentuk ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengabaikannya adalah kerugian yang sangat besar. Maka, meskipun secara zahir tidak tampak doa kita diterima oleh Allah, hendaknya kita tidak berputus asa untuk tetap berdoa kepada Sang Pemilik nyawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.